Kita semua hidup dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang, ya, nggak kelihatan. Sebuah kekuatan yang bisa bikin rambut kamu berdiri, tapi di sisi lain juga bisa menyambar langit dengan petir yang dahsyat. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Siap? Yuk kita mulai. Kamu pasti pernah ngalamin ini kan? Rasanya aneh banget waktu rambut kamu tiba-tiba kayak punya pikiran sendiri. Seolah-olah menentang gravitasi. Mungkin pas lagi nyisir di hari yang kering, atau iseng deketin kepala ke layar TV tabung zaman dulu. Nah, itu bukan sulap loh. Itu petunjuk pertama kita tentang kekuatan super yang akan kita bahas. Yep, fenomena rambut berdiri itu sama sekali bukan sihir, tapi murni fisika. Ini adalah salah satu bukti nyata dari sebuah kekuatan fundamental yang ada di sekitar kita setiap detik, walaupun sering banget kita nggak menyadarinya. Jadi, di balik semua kejadian aneh tadi, mulai dari rambut yang berdiri sampai sengatan kecil pas kita megang gagang pintu, ada satu dalang utamanya. Namanya adalah gaya listrik. Dan percayalah, dia ini salah satu pemain paling penting di alam semesta. Oke, untuk bisa paham sama gaya ini, kita harus kenalan dulu sama aktor-aktor utamanya. Partikel-partikel super kecil yang jadi sumber dari semua drama ini. Kita sebut mereka muatan listrik. Gini, di dunia kelistrikan cuma ada dua jenis karakter. Ada yang positif dan ada yang negatif. Gampangnya, proton itu si positif, kita kasih tanda plus. Kalau elektron, dia itu si negatif, tandanya minus. Udah cuma dua ini aja yang perlu kita ingat. Simpel kan? Nah, aturan main mereka ini sederhana banget. Kalau muatan yang sejenis ketemu, misalnya positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, mereka bakal saling dorong, nggak mau deketan. Tapi, kalau yang ketemu itu beda jenis, mereka justru bakal saling tarik-menarik. Persis kayak pepatah opposites attract. Tapi tunggu dulu. Pernah kepikiran nggak sih? Kok bisa partikel-partikel ini saling dorong atau tarik, padahal mereka nggak bersentuhan? Apa ada kekuatan gaib gitu? Bukan, jawabannya jauh lebih keren dari itu. Jawabannya adalah medan listrik. Coba deh bayangin, setiap muatan listrik itu kayak memancarkan aura atau wilayah pengaruh tak terlihat di sekelilingnya. Nah, area inilah yang kita sebut medan listrik. Begitu ada muatan lain yang masuk ke wilayah ini, dia bakal langsung ngerasain efeknya, entah itu ditarik atau didorong. Biar gampang, bayangin aja kayak api unggun. Kamu nggak perlu sampai nyentuh apinya kan buat ngerasain panas? Dari jarak beberapa meter aja udah kerasa hangatnya. Nah, medan listrik itu kerjanya mirip banget kayak gitu, menyebarkan pengaruhnya tanpa perlu kontak fisik. Oke, masalahnya medan ini kan nggak kelihatan. Terus gimana caranya kita bisa melihat atau ngebayangin bentuknya? Tenang, para fisikawan itu cerdas. Mereka bikin semacam peta buat memvisualisasikan kekuatan ini. Yuk kita belajar cara baca petanya. Aturan pertama dalam peta ini, kalau kita lihat muatan positif, garis-garis medannya itu selalu digambarkan memancar keluar. Anggap aja si positif ini kayak sumber air yang memancarkan air ke segala arah. Sebaliknya, untuk muatan negatif, garis-garis medannya itu selalu mengarah ke dalam. Seolah-olah muatan negatif ini adalah lubang pembuangan yang menyedot semua pengaruh dari sekitarnya. Nah, lihat deh apa yang terjadi kalau keduanya kita deketin. Keren banget kan? Garis-garisnya seolah mengalir dari yang positif menuju yang negatif, membentuk jembatan tak terlihat yang secara visual nunjukin kalau mereka lagi tarik-menarik. Tapi, kalau yang ketemu itu dua muatan sejenis, ceritanya beda lagi. Lihat deh, garis-garis medannya kayak saling menghindar. Mereka melengkung menjauh satu sama lain. Gambaran yang pas banget buat nunjukin gaya tolak-menolak yang terjadi. Oke, kita udah paham konsepnya. Kita udah bisa lihat medannya. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih kita ukur seberapa kuat gaya tarik atau tolak ini? Jawabannya tentu saja bisa. Fisika ngasih kita alat buat mengubah konsep ini jadi angka yang pasti. Gaya ini punya nama resmi, gaya Coulomb. Dinamakan begitu untuk menghormati ilmuwan Prancis yang pertama kali berhasil mengukurnya. Berkat penemuan beliau, kita jadi punya resep buat ngitung interaksi tak terlihat ini dengan sangat akurat. Nah, ini dia lumusnya. Mungkin kelihatannya agak serem ya, tapi tenang, logikanya sederhana kok. Gaya atau F bakal makin kuat kalau nilai muatannya, Q1 dan Q2, makin besar. Dan sebaliknya, gayanya bakal makin lemah kalau jaraknya R makin jauh.
Perhatiin deh R kuadrat di bagian bawah, itu artinya penting banget. Kalau jaraknya jadi 2 kali lebih jauh, gayanya bakal anjlok jadi seperempatnya. Cara pakainya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, kita cari tahu dulu nilai muatan-muatannya dan berapa jarak di antara mereka. Kedua, tinggal masukin angka-angka tadi ke dalam rumus. Dan ketiga, ya tinggal dihitung aja deh buat nemuin berapa besar gayanya. Dan hasilnya, kita dapat angka yang jelas. Misalnya, 90 Newton atau 90 Newton. Newton itu satuan untuk gaya, sama kayak kita pakai kilogram buat massa. Angka ini ngasih tahu kita secara pasti seberapa kuat interaksi antar muatan itu. Nah, ini dia poin utamanya. Kita berhasil mengubah fenomena aneh, kayak rambut berdiri, jadi sesuatu yang bisa dihitung dan diprediksi pakai matematika. Dari yang tadinya misteri, jadi sains yang jelas. Keren banget kan? Itulah keindahan fisika. Sebelum kita selesai, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Selain petir dan listrik statis di rambut, coba deh pikirin, di mana lagi gaya Coulomb ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari? Aku kasih petunjuk ya, gaya inilah yang bikin molekul air bisa nyatu, dan bahkan jadi dasar teknologi layar sentuh di HP kamu. Jawabannya ada di mana-mana loh, coba deh cari tahu. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik tombol like, subscribe dan komentarnya supaya video ini berkembang. Terima kasih.